Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ormananda, NPM 19220009 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya pada mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah yang berjudul Teknik Penggunaan Media Pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya. Yang A, pengertian teknik. Teknik dalam bahasa Melayu atau kejuruteraan atau rekayasa dalam bahasa Inggris engineering adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan pada manusia. B, pengertian media pembelajaran. Media merupakan alat saluran informasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Dengan contoh, media ini seperti media film, televisi, diagram, bahan cetak, komputer, dan instruktur. Contoh media pembelajaran tersebut bisa dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini terlihat adanya hubungan antara media dengan pesan dan metode. C, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai komponen dari subsistem pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pengarah dalam pembelajaran. Yang keempat, sebagai permainan atau pembangkitan perhatian dan motivasi siswa. Yang kelima, meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. Yang keenam, mengurangi terjadinya verbalisme. Yang ketujuh, mengatasinya keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. D, prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama, ada efektivitas, yaitu pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan dalam pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Guru harus berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, relevansi, kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan karakteristik materi pembelajaran, potensi, dan perkembangan siswa dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga, ada efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya. Tetapi, dalam menyampaikan inti pesan yang dimaksud, persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Yang keempat, dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar digunakan atau diterapkan dalam media pembelajaran sehingga dapat menambah kepemahaman siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, ada kontekstual, yaitu pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial budaya. Alangkah baiknya jika mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. E, ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ada ciri fiksatif. Ciri ini mengembangkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekomendasikan, mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri ini amat penting bagi guru karena kejadian atau objek yang telah direkam dengan format media yang dapat digunakan setiap ada bahkan dapat ditransfer ke dalam format lainnya. Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali dapat dibandingkan dan disusun kembali untuk keperluan kegiatan pembelajaran.
Yang kedua, ada ciri manipulatif, yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki manipulatif. Kejadian yang memakan waktu yang lama dapat disajikan kepada siswa dalam waktu sekejap dengan teknik pengambilan gambar, time-lapse recording. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian lebih karena apabila terjadi kesalahan dalam peraturan kembali urutan kejadian atau pemotongan bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran sehingga dapat merubah sikap siswa ke arah yang tidak diinginkan. Yang terakhir, 3. Ciri distributif. Ciri ini kemungkinan suatu objek atau kejadian transportasikan melalui ruangan dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah siswa besar dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. F. Penggunaan media berdasarkan tempat. Yang pertama, penggunaan media di kelas. Pada teknik ini, media dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu, dan penggunaan dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam perencanaan pemanfaatan media tersebut, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada penggunaan media di luar kelas, yaitu seperti hal yang disinggung telah di atas, terdapat media yang penggunaannya di luar kelas. Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh para guru, namun digunakan oleh siswa sendiri, tanpa instruksi guru atau melalui pengontrolan oleh orang tua siswa. Penggunaan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam 2 kelompok utama, yaitu penggunaan media tidak terprogram dan penggunaan media secara terprogram. G. Penggunaan media tidak terprogram. Penggunaan media dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan media massa yang ada di masyarakat, misalnya televisi, radio, penggunaan film melalui CD atau DVD room. Penggunaan media ini bersifat bebas, yaitu bahwa media itu digunakan tanpa kontrol atau diawasi dan tidak terprogram sesuai tuntutan kurikulum yang diberikan oleh guru atau sekolah. Pembuatan media mendistribusikan program media tersebut di masyarakat, baik dengan cara diperjualbelikan maupun didistribusikan secara bebas dengan harapan media itu akan digunakan orang dan cukup efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, jenis penggunaan media seperti ini adalah penggunaan kaset pembelajaran bahasa Inggris dan penggunaan siaran radio untuk pendidikan. H. Penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu, disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Bila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik diorganisasikan dengan baik, hingga mereka dapat menggunakan media itu secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti pola belajar menggunakan bahan ajaran tertentu. Contoh penggunaan media secara terprogram yaitu penggunaan radio di SLTP terbuka dan penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. I. Variasi penggunaan media. Yang pertama, media dapat digunakan secara perorangan. Media dapat digunakan oleh perorangan saja atau istilahnya individual learning. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi
dengan petunjuk penggunaan yang jelas, sehingga orang dapat menggunakannya secara mandiri. Artinya, orang itu tidak bertanya kepada orang lain tentang bagaimana cara menggunakannya, alat apa saja yang diperlukan, dan bagaimana mengetahui bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Yang kedua, media dapat digunakan secara berkelompok, yaitu pembelajaran dapat berlangsung dengan jumlah siswa yang cukup banyak atau bersifat kelompok. Kelompok itu ada dibagi dua, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil terdiri atas 2-8 anggota, sedangkan kelompok besar terdiri dari 9-20 bahkan 40 anggota. Media yang digunakan secara berkelompok harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu suara yang disajikan oleh media itu harus cukup keras sehingga semua anggota kelompok dapat mendengarnya. Yang kedua, gambar atau tulisan dalam media tersebut harus cukup besar sehingga dapat dilihat oleh semua anggota kelompok itu. Yang terakhir, perlu alat penyaju yang dapat memperkeras suara dan membesarkan gambar atau proyektor. Yang terakhir, yang ketiga, media yang digunakan secara massal. Orang yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan dapat menggunakan media tersebut secara bersama-sama. Media yang dirancang seperti ini biasanya diasirkan melalui pencemaran seperti radio, televisi, atau digunakan dalam ruang yang besar seperti film 35 mm. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Begitulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.